Dan percaya nggak sih kamu, kalau marinasi itu aku bikin pas aku lagi ngedown dan desperate banget sama kehidupan aku. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini. Ini mikrofon nyala nggak? Oke, nyala. Sip, dengan diuploadnya video ini berarti kita sudah menyentuh 500.000 subscribers. Dan waktu itu sempat ada yang request untuk minta Q&A. Jadi hari ini aku upload videonya. Oke, cukup sulit ya memilih pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Tapi ini aku udah rangkumin beberapa, jadi kita langsung aja yuk ke yang pertama. Well, dari Santosang, nama asli kakak siapa? Oke, mungkin buat kamu yang baru belum sempet cek juga deskripsi YouTube aku. Nama aku Mariska Zanatulaila. Gampang kan guys? Banyak orang yang manggil aku Marinasi karena dipikir ya udah itu nama aku, tapi sebenarnya bukan. Dan ya, salam kenal, aku Mariska. Kadang dipanggil Maris, kadang Rizka, terserah ada tuh. Oke, kita lanjut. Ini dari Rock Parsley. Kakak anak keberapa katanya? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak aku tuh perempuan guys. Next, ini dari Japuli Game. Umur kakak berapa? Kamu benar mau tahu umur aku berapa? Coba deh tebak dulu deh. 2000 years later. Yap, betul sekali, aku 17 tahun. Ditambah 4. Ya, tahun ini aku memasuki 21 tahun. And hai, aku kelahiran 2002. Lanjut, ini dari Nara. Kakak udah nikah? Hei, mohon maaf. Calonnya saja belum terlihat di pandangan. Bagaimana saya menikah? Lanjut dari ZKOFC. Jurusan kakak apa? Kuliah di mana? Oke, sekarang aku lagi semester 6 di jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia. UPI Edun, mana suaranya? Lanjut, kakak terinspirasi dari siapa buat nama channel kakak? Sebenarnya tidak terinspirasi dari siapapun guys, karena ini channel terobosan baru ya. Sesimpel Marinasi itu singkatan dari Mariska NC gitu. Bahasanya Mariska dan Laut, Mariska NC. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih guys. Kalau misalnya kakak tidak keberatan, bisa ceritakan kenapa kakak bisa suka sama laut sampai kakak bisa jadi kayak sekarang. Mohon maaf, saya sekarang juga belum jadi apa-apa ya guys. Dan percaya nggak sih kamu, kalau Marinasi itu aku bikin pas aku lagi ngedown dan desperate banget sama kehidupan aku. Ya, kali ini aku nggak lagi ngomong bercanda ya. Ini sekalian ngejawab pertanyaan yang ngorjombang, yang nanya kenapa kakak lebih milih buat konten tentang laut terus kelihatan terinspirasi banget gitu loh. Ini sekalian kita jawab dua-duanya. Seperti yang udah aku bilang kan, kalau aku ngambil jurusan terkait laut nih di kampus. Dan jujur semasa SMA aku nggak pernah kebayang bakalan ngambil jurusan terkait laut sama sekali. Karena emang dari 2 tahun terakhir aku di SMA, aku udah fokus untuk mempersiapkan masuk sekolah kedinasan yang aku incer banget. Cuma singkat cerita, aku dapet kesempatan untuk SNMPTN dan keterimalah di jurusan tadi yang udah aku sebutin. Tapi ya itu, karena emang masuk jurusan ini bukan inceran aku dari lama. Pas awal-awal kuliah aku ngerasa salah jurusan. Kok kayaknya aku nggak cocok ya di sini gitu, kayak udah, aduh, kok ngerasanya nggak nyaman belajar di jurusan ini. Tapi aku juga masih lanjutin buat perjuangin kedinasan tadi itu. Dan kalian tahu guys, aku bahkan nggak bisa ikut tes di kedinasan itu karena sebuah kendala yang konyol banget. Mungkin aku belum bisa cerita kendalanya di sini, tapi intinya hal itu tuh konyol banget bener-bener. Tapi itu bikin aku jadi mikir, emang sekuat apapun kita berencana, ya Tuhan yang megang semuanya gitu. Mau kamu jungkir balik kayak bagaimana, kalau Allah bilang enggak ya enggak. Aku ngedown banget saat itu, butuh waktu beberapa minggu untuk nggak nangis lagi, butuh waktu beberapa minggu buat nenangin diri aku dan memutuskan apa yang pengen dilakuin berikutnya. Dari situ aku mulai lebih ikhlas dan turunin ego aku sendiri. Ditambah aku anak SNMPTN, jadi nggak bisa sembarangan keluar karena itu bakal berimpact ke sekolah dan aku nggak mau merugikan sekolah aku. Aku mulai pelajari tentang laut, aku mulai cari tahu apa kebutuhannya, apa masalahnya, dan mungkin memang aku sempat ngerasa salah jurusan karena egois aku sendiri. Soalnya kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, mungkin aku harus cari tahu lebih dulu aja dan baru akan suka. Dari proses itulah guys, ketika aku pengen bersungguh-sungguh coba mempelajari tentang laut, siapa tahu aku bisa suka, tiba-tiba terlintas di pikiran aku, kenapa kita nggak bikin konten aja gitu kan. Konten itu aku belajar juga, aku riset juga, nambah ilmuku, aku share ke kalian lewat video-video di media sosial gitu.
Jadi kamu nggak salah denger ya guys, Marinasi itu dibuat karena aku pengen uji coba, bukan karena aku udah suka sama laut sebelumnya atau aku udah expert di bidang laut. Oke, untuk ngejawab yang tadi cukup panjang juga ya, tapi gak apa-apa, jadi kalian tahu the real behindnya Marinasi. Oke, ini lanjut ke pertanyaan dari Midori Kunz. Kapan sih kakak memilih jadi YouTuber? Oke, kalau kamu nanya YouTuber itu sendiri, jujur dulu aku pernah bikin channel ya sebelum Marinasi. Sekitar setahun sebelum Marinasi terbentuk itu aku ngupload tentang cerita inspiratif atau tips-tips gitu guys, vlogging kayak gitu. Cuma memang aku nggak menemukan perkembangan signifikan sama sekali di channel ini. Aku juga mulai tidak nyaman gitu ya bikin vlog karena siapa yang tertarik dengan kehidupan personal saya. Dari situ aku mutusin ya udah deh bikin channel baru, objeknya itu laut yang dibicarakan gitu. Terbitlah Marinasi di awal 2022. Di situ aku mulai upload video pertama. Oke, lanjut ke nomor 9, ada pertanyaan dari Ika Official. Video yang paling rame di konten kakak. Nah, kamu nanya yang mana nih? YouTube apa TikTok? Kalau di YouTube yang paling rame itu pas aku ngebahas tentang orca membunuh trainer. Itu 13 atau 15 juta gitu deh di shorts. Kalau di TikTok yang paling rame sekitar 7 juta views tentang Peter the Dolphin yang lumba-lumba jatuh cinta sama pelatihnya terus dia sampai nganu gitu guys. Emang orang-orang seneng banget ya dengerin berita-berita gila begini. BTW kamu udah follow belum TikTok Marinasi 26? Follow dulu atuh, dengerin doang. Nih, kalau di YouTube kan Marinasea. Nah, kalau di TikTok tuh Marinasea 26. Instagramnya juga di follow dong guys, Marinasi 26 _. Kita bakal kayak lebih interaksi di situ. Aku suka share kegiatan-kegiatan aku juga. Jangan lupa follow. Lanjut pertanyaan dari Shien. Hewan laut favorit kakak apa? Oke, sebenarnya aku suka beberapa hewan laut, apalagi kalau yang gemoy-gemoy gitu ya. Tapi justru aku paling suka sekarang tuh sama paus biru. Oh yeah, blue whale. Karena paus biru itu guys mencerminkan sesuatu yang introvert seperti diri saya begitu. Dia hewan yang munculnya jarang, misterius dan nggak terlalu suka untuk bergerombol gitu ya. Hewan yang macam punya karisma begitu. Kalau kalian sukanya hewan laut apa guys? Coba komen ya. Nah, ini pertanyaan yang ke-11, suka dukanya bikin konten pertama di YouTube. Kalau misalnya kamu bertanya tentang konten pertama, pasti banyak kan dukanya nih guys, mohon maaf. Nah, yang pertama pasti karena konten laut itu jarang banget ya di Indonesia. Yang pasti aku harus meyakinkan audiens bahwa ini konten yang menarik, konten yang kalian wajib tonton gitu. Karena memang laut itu punya peran yang besar banget dan banyak hal menarik yang bisa kita ulik dari laut. Terus yang kedua, karena saya pada dasarnya bukan orang yang pede di depan kamera. Tanyain dah ke teman-teman aku tuh, samperin ke rumahnya, tanya, apakah di handphone mereka banyak foto-foto saya ataupun banyak video-video kebersamaan kita di SMA? Pasti jawabannya tidak, karena memang aku jarang gitu bisa ke capture. Udah macem jin tomang ya. Yang ketiga adalah saya tidak terkenal di medsos ya saudara-saudara. Di murni bangun konten ini dari nol organik. Dan ya yang terakhir peralatan juga sih. Yang aku gunain sangat-sangat miris ya guys ya. Kamu bisa lihat ini handphone pertama aku, peninggalan papa udah kondisinya mau sakratul maut. Terus aku mesti nabung dari hasil konten, dari uang jajan untuk beli handphone yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini YouTuber favorit kakak apa? Aku punya 3 top YouTuber untuk sekarang ya, yang sering aku tonton belakangan ini. Pertama itu Ali Abdal. Nah, beliau ini suka ngasih info tentang self-development gitu deh guys. Saya yang suka malas ini tertampar dengan Ali Abdal gitu ya. Oke, yang kedua, wah ini pasti pada tahu deh. Nadia Omara tentu saja saudara-saudara. Siapa sih yang gak kenal dengan Kak Nadia Omara kan? Hai Wak. Ya karena emang selain ceritanya menarik, beliau juga jago banget dalam storytelling. Aku belajar banyak dari beliau guys. Gimana sih Kak Nadia tuh bisa membuat ceritanya sangat menarik walaupun durasinya panjang banget. Dan yang ketiga favorit aku adalah Deddy Corbuzier. Wah ini mah udah tahu semua dah pokoknya. Nah beliau tuh emang kan kalau ngomong berani ya guys ya. Dan itu pasti menimbulkan kontroversi cocok dan gak cocok gitu, perbedaan. Tapi terlepas dari itu aku tuh suka dengan kerja kerasnya beliau, sangat aku contoh. Dan juga kebaikan beliau yang suka ngebantu orang lain walaupun beliau posisinya udah
Gak usah ditanya lagi deh ya Om Deddy tuh. Dan kalau misalnya aku nonton Close the Door tuh sambil kayak berhayal kapan ya Marina sih bisa diundang ke Close the Door gitu kan. Gak apa-apa lah, ngayal dulu. Oke, berikutnya nih dari Fanny. Apa yang bikin kakak terinspirasi nge-YouTube? Oke, tadi cerita awal Marina sih udah, dan mungkin sekarang kenapa YouTube gitu. Nah, sebenarnya alasan aku mulai nge-YouTube karena saat itu entah kenapa gitu ya, kayak Allah ngarahin aku pada channel-channel gimana caranya jadi content creator, gimana sih tips and trick buat video menarik bla bla bla, dan itu entah berantah gitu ya, muncul di beranda-beranda aku. Kayak memang pertanda gak sih kalau kayak gitu tuh? Dari situ aku sampai sesuka itu dengan industri kreatif. Karena aku pikir content creator tuh keren gitu. Mereka punya space sendiri untuk nyampein ide dan aspirasi mereka gitu kan. Terus yang kedua adalah kenapa aku nge-YouTube-nya tentang laut. Pertama itu tadi yang udah aku sebutin karena aku pengen uji coba. Dan yang kedua, hal yang makin mendorong aku adalah di saat proses aku mau mempelajari lebih dalam tentang laut, aku dengerin seminar dari Maritim Muda Nusantara. Intinya mereka menyebutkan bahwa Indonesia tuh negara maritim coy. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi masih sedikit banget sastra di Indonesia yang tentang laut, tentang maritim. Apalagi kan 70% dari bumi kita ini di cover dengan laut kan. Peran lautnya juga banyak banget dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau laut itu mati, kita juga mati guys. Laut rusak ya kita rusak juga gitu. Terus aku mikir, wah apa ini kesempatannya aku ya untuk membangun awareness itu dan bikin konten tentang laut. Dari situlah awal mula marinasi di YouTube. Oke, ini BTW aku mau nanya nih, rencana kakak ke depannya untuk YouTube ini apa? Wah ini pertanyaannya bagus. Well, aku udah cerita ke kamu kalau marinasi itu nggak dimulai dalam situasi yang perfect. Aku dalam situasi yang lagi ngedown dan desperate dengan aku mau ngapain sih dalam hidup ini begitu ya. Yang pasti selama Allah memang menempatkan aku di sini, aku nggak akan berhenti untuk jadi macomblang kamu dengan laut. Aku nggak akan berhenti untuk bikin dan berusaha buat laut itu jadi topik yang menyenangkan, jadi topik yang bisa dinikmati sebagaimana kalian menyukai K-drama atau anime favorit kalian gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku punya tujuan-tujuan yang belum dicapai di marinasi. Karena kan konsepnya masih kayak storytelling gitu guys. Cuma aku tuh punya impian bahwa marinasi lebih jauh, bisa berkontribusi lebih besar dan nyata langsung ke laut, kayak terjun ke laut langsung, ataupun melakukan sesuatu yang emang berkontribusi buat laut, ngobrolin tentang laut yang seru-seru dengan cara yang entertaining, explore lautan yang indah, atau naik kapal, whatever it is, kerja sama NGO, it is one of marinasi's goals gitu. Dan ya mohon doa sama supportnya sih yang penting. Ini pertanyaan yang lumayan banyak sebenarnya. Kenapa kakak suka pakai hoodie pas ngonten? Oke, hoodie hijau ini yang Anda maksud ya. Ada 3 alasan kenapa dia sangat berarti untuk saya. Karena hoodie itu pemberian mama aku, itu yang pertama. Yang kedua karena dia itu bombrong ya, karena saya suka sekali baju-baju longgar dan bombrong. Kemudian yang ketiga adalah warnanya hijau sage. Karena aku emang suka warna-warna pastel atau warna-warna yang kalem gitu. Hijau sage itu seger. Anyway, ada juga yang beberapa komen, kakak kenapa sih bajunya itu mulu kalau ngonten? Well, aku harus memberitahu ke kalian ya guys, kalau emang baju aku ini ya itu doang, tidak banyak saudara-saudara. Kalau aku pribadi lebih ke pakai barang tuh lebih ke yang nyaman sama yang bisa tahan lama, itu lebih penting. Jadi bajuku emang nggak banyak guys. Kita lanjut ke pertanyaan dari Arixvia. Pernah ada niatan mau quit YouTube gak? Kalau totally berhenti gitu ya, di bayanganku belum sih. Belum pernah kayak di titik yang udah aku pengen berhenti YouTube, itu belum. Tapi kalau misalnya kayak capek gitu, ngerasa ngedown, burnout, itu pernah banget. Dan ya balik lagi harus diingat kalau konten laut itu memang jarang ya, jadi challenging juga buat aku untuk mengembangkan kontennya, mengembangkan ide-ide ceritanya, dan aku benar-benar harus kreatif banget. Ini dulu ya, bismillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Agis Mala. Gimana perasaan kakak waktu dapet hate comment? Hate comment ya.
Waktu awal-awal dapet hate comment pastinya aku kaget banget. Ya sedih sih, siapa sih yang seneng kalau kita diomongin yang jelek-jelek sama orang gitu. Di awal-awal aja sih itu, makin kesini aku makin kayak oh ya udahlah, bukan urusan kita juga untuk memuaskan setiap orang. Dan biasanya hate comment di Marinasi itu juga kayak bilang sok pinter, terus sok tahu, gak jelas gitu. Kadang dibilang kontennya gak jelas atau orangnya juga gak jelas, itu ada yang kayak gitu. Tapi yang paling nyakitin menurut aku adalah ketika mereka bilang, udah lalu gak usah lanjut bikin konten laut, ngapain sih kayak gitu, cari konten lain aja. Itu pernah digituin. Menurut aku itu cukup menyakitkan ya dibanding yang lain, karena kayak dia nggak tahu gitu cerita di balik Marinasi ini dibuat, dimana aku juga struggling banget. Aku sempet ngerasa salah jurusan dan akhirnya banting setir bikin konten tentang laut. Tapi orang ini yang bahkan nggak kenal aku dan dia bisa ngomong kayak gitu, kayak orang bisa kejam banget ya zaman sekarang. Aku lebih look up ke yang support aku sekarang dibanding yang hate comment kayak gitu sih. Oke, ini masih dari Agis Mala juga. Dari keluarga, temen atau orang lain, kakak disupport gak sih? Mama sih lebih tepatnya, karena waktu itu aku nge-push banget ya buat ngonten sampai tengah malam gitu. Nah ya beliau lebih ke ngingetin, udahlah deh kamu gak usah terlalu kayak begitu gitu, namanya juga orang tua. Tapi kalau dari teman-teman, mereka juga ada beberapa yang support. Ada juga yang pernah nyampein kalau aku skeptis loh konten kamu bisa jalan, gak nyangka kalau konten kamu bisa jalan kayak gitu. Pada dasarnya responnya itu skeptis sih. Kayak ini pertanyaan dari Nina 06 EDZ. Kata buseng deng serundeng tuh terinspirasi dari mana, Kak? Kata-kata legend di Marinasi ya. Sebenarnya buseng tuh artinya sama aja kayak buset, guys. Hal gila, hal-hal buset. Makanya aku sering nyebutnya fakta buseng juga kan ada. Sebenarnya juga terinspirasi dari tetangga aku yang dia suka ngomong buseng-buseng begitu kan. Nah, ada yang nyamber-nyamber di serundeng-serundeng kayak gitu. Ya aku pikir ada dengnya kayak oke nih. Ya udah dari situ nemu, wah ini menjadi formula yang menarik untuk Marinasi. Jadilah itu sebuah kata-kata legend. Oke, lanjut. Ini dari Sinta. Kakak pernah ngerasain di titik terendah kakak gak? Kira-kira gimana ngatasinnya? Dimana kakak hampir menyerah tapi kakak bisa bangkit lagi karena sesuatu? Ini pertanyaan yang cukup emosional ya. Kalau ngomongin titik terendah, namanya manusia pasti aku pernah banget ngalamin titik terendah gitu. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, dimana aku memulai Marinasi dengan hal yang menyedihkan banget buat aku saat itu. Ya dimana waktu itu aku nggak bisa even coba tes ke sekolah yang aku impikan banget saat SMA dulu. Kemudian rasa salah jurusan juga di kuliah. Ibaratnya udah kayak hopeless gitu loh guys, jujur deh saat itu tuh. Aku juga pernah gagal beasiswa berkali-kali. Ini juga hal yang cukup menampar buat aku sendiri. Karena aku cuma terlahir dari keluarga yang sederhana guys. Jadi aku tuh harus berjuang banget. Dari aku masa kecil, sekolah itu udah dibiasain untuk gak selalu minta sama orang tua. Gimana bisa ngurangin beban orang tua gitu. Dengan bisa ranking di sekolah, itu kan jadi gak bayar SPP ya dulu dari kecil. Aku juga masuk ke sekolah negeri yang mana itu kan gak perlu bayaran. Nah di perkuliahan pun aku berusaha untuk bisa ngeringanin beban ortu dengan cari beasiswa. Tapi dari situ aku gagal berkali-kali. Bisa dibilang itu titik terendah aku sampai akhirnya aku pun mutusin untuk berhenti daftar beasiswa 1 tahunan. Dan baru sekarang keterima beasiswa tuh setelah setahun istirahat dan belajar lagi dan lagi gitu. Oke, jadi bisa dibilang titik balik aku pastinya setelah ngonten Marinasi. Dan dari situ aku mulai percaya diri lagi untuk daftar beasiswa, udah mulai nemuin apa yang pengen aku lakuin. Alhamdulillah keterima di beasiswa juga gitu. Dan Marinasi bisa terus jalan sampai sekarang. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sesuai janji aku kemarin, pertanyaan yang paling mengesankan atau yang paling menyentuh, aku udah siapin sebuah hadiah. Dan ini dia, ini dari Curious Bee. Kakak pernah gak sih ngerasa nyerah dan gak mau lanjutin konten? Apa alasan kakak mau terus bertahan? Dan ini guys yang bikin pertanyaan ini tuh jadi makin bikin terenyuh. Seperti yang kita tahu kalau lautan itu sedikit terjamah dan dijelajahi manusia. Pasti susah banget buat dapetin informasi terkait. Makanya nggak banyak konten creator yang mau bahas ini. Tapi channel Marinasi terbilang konsisten untuk menyajikan informasi atau misteri tentang lautan. Just aku jadi reflect ke diri aku sendiri. Karena itu salah satu struggle yang aku hadapin kan. Kalau kamu tanya kenapa aku mau terus bertahan, yang pasti aku sadar gitu bahwa Allah gak menempatkan kita pada suatu titik tanpa alasan. Jadi aku gak mau
bersikeras untuk hal yang emang gak ditakdirkan buat aku. Itu yang pertama. Terus juga aku kepikiran gitu, misalnya aku memutuskan nyerah. Perjuangan aku dari awal yang udah susah-susah kayak begitu, keluar dari masa-masa down dan desperate, aku akan buat itu sia-sia. Apalagi sekarang aku merasa ya udah ini takdir yang Tuhan siapkan buat aku, ini yang harus aku lakuin. Terus aku juga punya harapan-harapan yang belum dicapai di Marinasi. Jadi aku harap tetap di sinilah sampai impian-impian itu tercapai dan just do your best in every occasions gitu sih. Prinsip aku sekarang. BTW selamat ya untuk Curious Bee, kamu berhasil dapetin saldo e-money 100.000. Jangan lupa edit komentar kamu, tambahin username IG biar aku bisa DM ya. Semua pertanyaan bagus-bagus, aku sangat mengapresiasi kamu yang udah nanya. Tapi pertanyaan yang terakhir itu benar-benar bikin aku terenyuh karena relate banget. Ditambah lagi, aku tuh ngambil resiko yang besar banget untuk bikin konten seperti ini. Cuma goals aku, tujuan-tujuan yang udah aku terapkan sekarang tuh menguatkan buat terus lanjutin semuanya. Dan ya kalian itu jadi salah satu alasan kenapa aku juga terusin semuanya gitu. Ya segitu dulu video Q&A hari ini. Semoga kita makin kenal. Semoga kamu juga lebih tahu, lebih terbuka dengan bagaimana Marinasi terbentuk. So yeah, this is Marinasi and lupa harus gini. Boseng deng serundeng. Bye bye guys.